Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Saya dari kelas PAIK. Di sini saya akan mempresentasikan aliran-aliran dalam pendidikan. Aliran klasik pendidikan. Secara umum, pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat. Aliran-aliran dalam pendidikan perlu dikuasai oleh para calon pendidik, karena pendidikan tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan ilmiah yang bersifat parsial dan deskriptif saja, melainkan perlu dipandang pula secara holistik atau yang disebut dengan menyeluruh. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan, walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pembahasan yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme atau disebut dengan empirisme berasal dari kata empire yang artinya pengalaman. Tokoh utama aliran ini yaitu John Locke. Nama asli aliran ini adalah The School of Great Empirism atau disebut dengan aliran empirisme Inggris. Aliran empirisme berkembang luas di dunia barat, terutama Amerika Serikat. Aliran ini dalam perkembangannya menjelma menjadi aliran atau teori yang belajar behaviorisme yang dipelopori oleh William James dan Laird. Banyak pula pengaruh aliran ini terhadap pandangan tokoh pendidikan barat lainnya seperti Watson, Skinner, Dewey, dan sebagainya. Jadi aliran empirisme yaitu tentang pengalaman seseorang pendidik maupun siswa untuk mencari ilmu dalam bidang pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme berlawanan 180 derajat dengan aliran empirisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahi. Aliran nativisme mengesampingkan peranan lingkungan sosial, pembinaan, dan pendidikan. Aliran nativisme ini nampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada dalam diri manusia. Dan aliran ini erat kaitannya dengan aliran intuisme dalam penentuan baik dan buruknya manusia, atau native yang artinya asli atau disebut dengan asal. Aliran natisme mengesampingkan peranan lingkungan sosial, pembinaan, dan pendidikan. Aliran nativisme ini nampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada dalam diri manusia, dan aliran ini erat kaitannya dengan aliran intuisme dalam penentuan baik dan buruknya manusia. Aliran ini masih memungkinkan adanya pendidikan, namun mendidik menurut aliran ini membiarkan anak tumbuh berdasarkan pembawaannya. Berhasil tidaknya perkembangan anak tergantung pada tinggi rendahnya dan jenis pembawaan yang dimiliki anak, apa yang patut dihargai dari pendidikan atau manfaat yang diperhadapkan oleh pendidikan. Tidak lebih dari sekedar memoles permukaan peradaban dan tingkah laku sosial. Sedangkan lapis yang mendalam dan kepribadian anak tidak perlu ditentukan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu aliran naturalisme. Natur atau natura yang artinya alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Aliran ini adalah persamaannya dengan aliran nativisme yang beberapa ahli menyebut dengan istilah sama, hampir sama, dan senada. Aliran naturalisme dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau
Ia mengatakan, segala sesuatu adalah baik ketika ia baru keluar dari alam, dan segala sesuatu menjadi jelek manakala ia sudah berada di tangan manusia. Seorang anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang lebih baik, maka anak tersebut harus diserahkan ke alam. Kekuatan alam akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang terlahir secara alamiah sejak kelahiran anak tersebut. Jadi aliran naturalisme ini mengesampingkan atau menfokuskan untuk anak terjun ke alam, karena di alam akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang terlahir secara alamiah kepada anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi menyatakan bahwa pembawaan tanpa dipengaruhi oleh faktor lingkungan tidak akan bisa berkembang. Demikian juga sebaliknya. Potensi yang ada pada pembawaan diri seorang anak akan berkembang ketika mendapat pendidikan atau pengalaman dari lingkungan. Sedangkan secara psikis, untuk mengetahui potensi yang ada pada anak didik, yaitu dengan cara melihat potensi yang dimunculkan pada anak tersebut. Menurut aliran konvergensi, perkembangan pribadi merupakan hasil proses kerjasama atau potensi hereditas atau internal dan lingkungan eksternal. Menurut aliran konvergensi, pendidikan dapat diberikan kepada semua orang. Dan selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan pembawaannya yang baik dan mencegah pembawaan yang buruk. Dan yang selanjutnya yaitu hasil pendidikan tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh aliran klasik terhadap dunia pendidikan Indonesia. Semua aliran klasik pendidikan pada dasarnya telah mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Keempat aliran klasik tersebut banyak diadopsi dalam mengatur sistem pendidikan di sekolah-sekolah di berbagai negara, termasuk di Indonesia khususnya. Aliran-aliran tersebut memiliki kecenderungan untuk menggemukkan satu faktor dominan saja dalam pengembangan manusia. Sebagai hasilnya, penganut aliran klasik, sebagaimana kebanyakan sekolah formal yang ada di Indonesia, belum mampu untuk mensinergikan yang dididik dengan lingkungan serta memposisikan yang dididik menjadi subjek pendidikan juga, sebagaimana yang dilakukan oleh penganut aliran baru dalam pendidikan. Menurut pandangan Pramudia, dalam perkembangannya, aliran tersebut telah mengilhami pelaku pendidik di Indonesia bahwa pendidikan berarti suatu proses humanisasi atau humanisasi. Oleh sebab itu, hak-hak asasi manusia perlu dihormati. Anak didik bukanlah robot, tetapi manusia yang harus dibantu di dalam proses pendewasaannya agar dia dapat mandiri dan berpikir kritis. Selain itu, pendidikan merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan haruslah dilaksanakan secara konsekuen. Mungkin presentasi kita pada hari ini cukup sekian. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.